Yuk, subscribe yuk. Oke. Aku mau nanya nih Om, ada nggak sih sistem yang membedakan antara normal dan tidak normal yang tadi Om katakan? Yang itu kan maksudnya dibedakan dari konsep baik dan buruk itu. Kalau saya ya anak pesantren gitu kan, anak pesantren anjir, ngeklaim anak pesantren. Anak pesantren anjir, waduh, sangat menekankan sekali ya. Pesantrennya agak-agak ke kanan. Ya, maksudnya ada pengenalan konsep baik dan buruk tergantung misalnya pesantren gitu kan, agama gitu. Konsep baik dan buruknya dari agama gitu. Belum tentu semua orang sama gitu. Jadi kan dalam satu skup, apalagi kayak satu wilayah tertentu kan ada juga agama gitu kan yang menjadi sekat-sekat tertentu antara konsep baik dan buruknya gitu. Ya beda-beda kan. Ya, jadi kalau misalkan kita rujuk kepada konsep baik dan buruk, si normal tadi, orang-orang normal tadi, mayoritas, dia akan membatasi dirinya. Salah satu caranya adalah menciptakan. Ini bahasanya harus betul nih, menciptakan. Karena memang mereka ciptakan itu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Karena itu diciptakan, makanya batasan-batasannya pun suka-suka sih yang bikin. Paham maksudnya ya? Tadi Idam bilang agama. Kadang-kadang orang-orang zaman sekarang itu komentar akan satu fenomena dengan menggunakan kacamata agama. Aja gitu kan. Aja. Nah, tapi fenomena ini punya sisi lain selain agama yang harus dibahas. Jadi tidak bisa disamaratakan. Berantem di media sosial gara-gara itu. Satu ngomong masalah agama, satu ngomong masalah persamaan hak, satu ngomong dengan ini. Kacamatanya beda, otomatis standar baik dan buruknya juga beda. Makanya agak aneh kalau misalkan ada yang beragama, tapi dia itu fanatis berlebih. Ya maksudnya fanatis sekedar bahwa agama aku yang paling benar, ya itu hak mereka, hak masing-masing umat beragama. Tapi kalau misalkan fanatis itu memaksa orang, nggak boleh begini, itu kan agama lu, agama gue yang boleh. Jangan minum alkohol misalkan. Kamu dasar cewek nggak bener minum alkohol. Itu kan agama lu yang bilang. Misalkan gitu. Paham maksudnya ya? Paham. Misalkan lu tatoan. Itu kan agama mana? Idam. agama dia mah Islam liberal. Islam boleh ya. Oh bukan tato, Om jatuh. Yo hati-hati. Diedit ya, diedit. Ya, jadi bagaimana si baik dan buruk itu, ya maksudnya saat kita sudah paham konsep ini, itu tidak ada lagi sebenarnya perselisihan, tidak ada lagi saling perbedaan pendapat, saling gontok-gontokan, tidak ada. Makanya kita itu kalau mau berdiskusi, kalau mau mengajukan pendapat, kalau mau mengomentari sesuatu, kita harus tahu dulu menempatkan diri di mana. Ji, jangan asal nyablak, Ji. Iya, maaf. Tapi kalau kayak gitu berarti bisa diartikan bahwa semua orang itu benar, ya Om ya? Ya, semua orang benar dengan kebenarannya masing-masing. Dengan normalnya dia masing-masing gitu ya. dia. Berarti seharusnya tidak ada dong Om istilah kayak orang jahat atau orang gila lu karena lu nggak gini-gini, atau lu orang suci deh kayaknya karena kamu gini-gini. Itu harusnya nggak ada gitu Om, atau gimana nih? Oke, orang gila tuh yang kayak gimana Mak? Ya kalau selama ini sih di konsepnya Uji ya, orang gila itu masih sebatas orang yang akalnya keganggu gitu, maksudnya. Keganggunya seperti apa? Yang jokesnya nggak lucu. Jokesnya nggak lucu. Terus orang gila. Mungkin yang suka kita lihat di jalan tanpa pakaian tapi dia nggak malu gitu, terus dia tidurnya di jalan kotor dan lain-lain seperti itu. Itu yang minta-minta pakai putih-putih metalik itu nggak pakai baju juga? Apa orang gila? Nah iya juga artinya sih. Kan memang batasan orang gilanya, definisi orang gilanya tidak kuat, tidak maksudnya tidak mutlak. Bahwa pada dasarnya itu adalah buatan kita aja. Misalkan mungkin kamu kenal orang gila dari waktu kecil. Kata mama kamu, jangan deket-deket itu orang gila. Padahal dia cuman nggak mandi, rambut tidak disisir, terus ada nempel ulat-ulat gitu. Kok kayaknya gatel? Oh dia idam ya? Definisi idam ya?
Oh, bisa. Refleks nggak mandi. Rupanya merasa tersepet rupanya. Aduh. Nggak ada maksud Kang, maaf. Ya. akhirnya kita harus mereka ulang lagi. Mereka ulang. Mereka. Iya. Bercandanya orang bahasa tuh begitu. Iya, bahasa apa ya? Bahasa Indonesia. Oh, Indonesia. PK. Ya, jadi orang jahat itu yang gimana? Orang jahat adalah orang yang menyakiti kita. Bahasa anak cewek zaman sekarang, ih kamu jahat, gara-gara apa? Jahat aja kamu. Padahal dia itu di rumahnya gitu ya, membantu orang tuanya, nggak pernah menabung, Tidak rajin sombong. sholat, tidak sombong. Tapi pas ketemu cewek yang cintanya bertepuk sebelah tangan, ih kamu Waduh. orang jahat. Kan tidak mutlak. Betul. Misalkan dia, ih kamu laki-laki jahat misal. Laki-laki jahat gara-gara apa? Gara-gara suka ngedance cewek. Gitu, Coba. Nggak bisa Baby gue. and Oh nggak bisa. Oh teman bapak ya. Teman-teman saya bisa. Yang inisialnya R. rahasia maksudnya. Rahasia. Rahasia. Ya artinya apa? Artinya masyarakat kita terutama yang ya boleh dikatakan tidak kurang membaca atau kurang literasi, kurang apa bahasa agamanya? Kurang mengkaji ya, kurang belajar. Itu biasanya serampangan menganggap orang lain itu sebagai yang jahat, yang berbeda, lalu dihukumi, kamu tidak boleh dekat-dekat saya, kamu tidak boleh berada dalam hidup saya. Yang seperti itu, kalau kita semakin paham, semakin belajar, akhirnya kita, oh ya nggak apa-apa, terima-terima saja. Karena dia berbeda, bukan berarti dia orang yang harus kita kucilkan. Konsep ini yang harus kita pahami, yang harus kita edukasi ke orang-orang di luar sana. Yang harus kita hindari adalah jangan sembarangan mengucilkan orang, menghina orang, membuat orang lain menjadi apa itu? Disingkirkan gitu. Berasa inferior gitu ya. Disingkirkan, iya. Ya memang kecenderungan orang-orang zaman sekarang, contohnya ya, bikin komunitas A, komunitas B, ormas A, ormas B, terus nama ormasnya dipakai nama-nama yang garang-garang. Misal. Maksudnya apa? Buat apa coba? Ya buat buat menindas. Secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung, tanda kutip. Kita tidak bisa bilang, oh dia bikin ini untuk menindas. Bukan, enggak. Tapi itu adalah orang inferior minimal begitu ya. Ya membuat dia superior. Ya, bukan orang lain inferior, kami merasa superior. Aing ya anggota ieu, mana Saya herek nih naon? anggota ini. Saya anggota ini. Translate-nya di bawah. Kamu mau apa? Mau uang. Pernah nggak? pernah Bapaknya. nggak lihat orang-orang berantem di pinggir jalan? Iya, Mau iya, apa iya. kamu? Aku anak sini. Coba dibalas. Mau apa kamu? Aku anak haram. Pulang. Langsung disantuni. Langsung disantuni. Waduh, berat. Aku anak yatim misalkan itu. Aduh. Ya kan di Bandung juga ada daerah-daerah yang dulunya katanya red district atau apa? Iya. Daerah yang katanya banyak premannya, banyak orang yang suka berantem. Kadang-kadang kalau berantem di jalan kan begitu. Apa kamu? Berani? Aku anak sini. Ya dibalas itu tadi. Aku anak yatim. Santuni ya Langsung yang tadinya garang langsung jadi oh iya. Aduh hampura. Aduh maaf kamu ini. Kamu udah sekolah belum? Udah lulus sekolah belum? udah salah aja baru klarifikasi. Itu dia anak zaman sekarang. Katanya lebih mudah untuk minta maaf daripada Minta izin. apa gak? Siapa itu Bagas? Siapa itu Bagas? Outsider. Outsider. Keren bahasanya outsider. Tidak ada di sini ya. Tidak ada. Jadi paham ya, maksudnya Iya, iya. adalah di situ normal, di situ tidak normal. Nah, yang harus kita edukasi adalah bahwa itu tadi, kita itu lebih wise lah, lebih bijaksana, lebih legowo, jangan sembarangan sama orang lain. Oh kamu celananya kok kayak kebanjiran, langsung dihindari. Padahal memang kebanjiran. Nah, padahal memang bukan. Dia itu apa tumbuh besar. Celananya belum beli baru. Gimana kalau orang yang begitu coba? Kan kita nggak enak. Bahasa Jermannya Harus tahu ngatung ya. konteksnya dulu ya. Iya, Harus tahu bahasa Jermannya ngatungs. Ngatung. Tapi Jerman tuh ada en-nya, jadi ngatungen. sounds for Japanese ya. Ngatungan. Atungan. Ya kebalikannya, ada yang celananya
sampai bawah gitu. Ih, kamu Berai. kenapa sih celana kok gombrang sekali sampai nyentuh tanah itu? Nggak bagus yang begitu. Jangan potong-potong. Siapa tahu dia itu celana warisan bapaknya, kan nggak punya uang untuk beli celana. Makanya jangan sekate-kate ya. Jangan asal Bahasa siapa ngejudge itu? ya. Bahasa siapa itu? Jangan sekate-kate. Sidul Sidul. Nggak tahu tuh di TV ya, di TV ada yang minta. Kate-kate ya. Jangan asal ngomong, jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong maksudnya. Iya. Kita tidak tahu keadaan orang lain. Jadi paham gitu Sekate-kate. ya? Iya. Tapi Om berarti dengan adanya konsep definisi tadi normal dan abnormal itu jadi kayak apa ya? Mungkin untuk beberapa orang yang tidak cocok memaksa kita untuk menerima prinsip lain atau enggak? Nah, itu dia yang harus dihindari. Kalau ketemu orang-orang begitu tuh gimana sih caranya? Pertama kita kasih tahu dulu bahwa cara kamu memandang sesuatu berbeda dengan cara saya memandang sesuatu. Apalagi kalau berasal dari kebudayaan berbeda. Betul. Ya, ya contoh tadi pakai rok, laki-laki pakai rok. Ya mungkin kalau di Skotlandia itu tidak apa-apa. Tapi laki-laki pakai rok di sini akan dipandang sebelah mata. Yang tidak bagus adalah kita memaksakan tanda kutip normal kita kepada orang lain. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Rasain aja, misalkan ketemu temen gitu. Temen ada yang ngatur-ngatur itu enak nggak gitu? Enggak banget sih. Apa sih ini orang? Iya benar. Apa sih ini orang? Jauh aja gitu. Ngejauh intinya. aja. Ya akhirnya nggak nyaman. Oke. Jadi mungkin alasannya itu Ji kamu kemarin. Apa nih? Kamu dikucilkan Kasih. gitu. Sebenarnya saya dikucilkan bukan karena nggak normal, tapi ngabisin tempat. Jadi orang-orang minggir gitu. Tapi harus dicatat bahwa si abnormal ini tidak harus yang jelek-jeleknya aja. Oh, Misal, ada abnormal yang bagus Om. contoh misalkan di kelas kalian itu orang-orang malas, anggaplah ya, sekelasan. Sekelasan. Satu kelas. Semua mahasiswa di kelas itu malas. Tiba-tiba datang mahasiswa pindahan. Anggaplah dari Harvard. Downgrade banget ya. Downgrade. Contoh. Bapaknya pindah tugas. Di sana tugasnya sebagai businessman, di sini sebagai pedagang. Ganti bahasa doang ya. Ya, contoh misalkan ini anak sangat rajin, masuk ke kelas yang isinya mayoritas pemalas. Hari pertama dia masuk kelihatan belajar. Apa yang kalian katakan? So pinter lo, iya benar. So pinter lo. So pinter. Rajin amat, santai aja kali. Iya benar. Tuh aku sering kayak gitu sama orang. Karena saya nggak pernah belajar. Sering tuh. Oh, berarti ini kejadian nyata ya, bukan? Iya, ini nyata. Bukan kaleng-kaleng. Bukan Kaleng. kaleng. Itu saya kayak gitu Om ke orang. Ini ke dia aja nih, ke dia. Kita kan kebetulan di satu institusi sekolah, cuman memang beda kelas kita. Iya, beda kelas. Kalau ngelihat dia nih, kalau ngelihat dia belajar mulu, aku gituin. Oh, dia belajar, dia rajin. Iya, rajin banget nih. Oh, berarti alhamdulillah rajin. Berarti di kampus kamu dia termasuk abnormal gitu ya? Dari kacamataku begitu Om. Kacamatamu? Iya. Coba tukeran. Aduh. Dari kacamataku enggak. Berarti normal aku sama dia tuh udah beda gitu ya Om. Itu ya? dia. punya kacamata. Paham? Iya, kasihan. Nah, ini nih Om nih. Kita bertiga punya kacamata. Dia abnormal. Dia abnormal. Iya, Sesederhana itu menciptakan abnormal. Tapi yang salah adalah kita itu kalau ada orang yang berbeda dengan kita langsung dikucilkan. Betul. Meskipun yang berbeda itu positif ya Om ya. Entah itu positif atau bahasa anak zaman sekarang berkebutuhan khusus. Yang sedih bagi pribadi Om gitu ya. Sedih itu kalau melihat ada orang berkebutuhan khusus dikucilkan. Bukannya dibantu, bukannya disupport. Kita itu jalan bareng-bareng lah. Misalkan gini, kamu ada lomba gerak jalan santai. Ada teman yang kecapean atau misalkan lagi sakit kaki atau apa, ketinggalan di belakang. Apa yang dikatakan? Buruan dong. Itu tuh supaya bareng kan, bareng gitu. Iya, maksudnya bagus niatnya. Ayo kita bareng-bareng. Kita ini semua sama rasa, sama dengan. Ayo kita kompak, kita semua sasarengan, bebarengan. Apa lagi bahasa Indonesia? Berbarengan. Bersamaan, berdampingan, ya semua. Ya.